Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Widyaningsih dari kelas 2022D dengan NPM 222151125 dari jurusan Pendidikan Matematika. Di video kali ini, untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sejarah, Filsafat dan Sejarah Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil, Dr. Andes Magister Pendidikan. Di tugas kali ini, saya akan membahas tentang filsafat pendidikan realisme. Filsafat pendidikan realisme berdasarkan bentuk kata etimologi. Realisme berasal dari bahasa Latin, yaitu realis yang berarti sungguh-sungguh atau nyata dan benar. Aliran realisme merupakan pandangan bahwa objek indera itu nyata dan ada sendiri, tanpa harus disandarkan ilmu pengetahuan lain atau kesadaran akal. Realisme adalah filsafat yang menganggap bahwa terdapat satu dunia eksternal nyata yang dapat dikenali. Nah, aliran ini memandang bahwa objek pengetahuan manusia berada di luar diri manusia. Filsafat pendidikan realisme menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu Aristoteles, objek bertepatan dengan logika atau akal. Pemikiran aliran realisme klasik yaitu Aristoteles berkata, "Saya mencintai Plato, tapi saya lebih mencintai kebenaran." Aristoteles merupakan murid Plato yang terkenal dengan pemikiran idealismenya. Realisme termasuk salah satu aliran klasik yang selalu disandarkan pada nama besar Aristoteles yang memandang dunia dalam tema material. Segala sesuatu yang ada di hadapan kita adalah sesuatu yang real dan terpisah dari alam pikiran. Namun, ia dapat memunculkan pikiran melalui upaya selektif terhadap berbagai pengalaman dan melalui pendayagunaan fungsi akal. Jadi, realitas yang ada adalah dalam wujud natural sehingga dapat dikatakan bahwa segala sesuatu selalu digerakkan dari alam. Yang kedua yaitu Thomas Aquinas. Dia berpendapat bahwa jiwa memiliki sebuah pengetahuan dalam yang bisa hanya untuk menjelaskan kehidupan manusia lebih lengkap. Menurut Aquinas, tujuan pertama dari pendidikan adalah kesempurnaan dan berkumpul kembali jiwa manusia dengan Tuhan. Yang ketiga yaitu Johann Amos Comenius menyatakan bahwa pendidikan harus universal. Tujuan pendidikan realisme yaitu untuk mengembangkan kemampuan intelektual agar bisa mencari kebenaran melalui observasi langsung dengan kejadian yang nyata. Ciri-ciri pendidikan realisme ada 3, yaitu yang pertama menggunakan observasi, yang kedua mengamati, dan yang ketiga yaitu mencoba. Konsep-konsep pendidikan realisme. Berdasarkan aliran realisme, maka tujuan pendidikan akan dirumuskan sebagai upaya pengembangan potensi-potensi yang ada dan dimiliki oleh peserta didik untuk menjadi seoptimal mungkin. Yang pertama ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan dalam aliran realisme adalah dapat menyesuaikan diri secara tepat dalam hidup dan dapat melaksanakan tanggung jawab sosial. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip pendidikan realisme. Yang pertama ada belajar pada dasarnya mengutamakan perhatian pada peserta didik seperti apa adanya. Yang kedua, inisiatif dalam pendidikan harus ditekankan pada pendidik, bukan pada anak. Yang ketiga, inti dari proses pendidikan adalah asimilasi dari subjek mater yang ditentukan. Nah, yang ketiga di sini ada isi pendidikan atau kurikulum. A. Kurikulum komprehensif yang berisi semua pengetahuan yang berguna bagi penyesuaian diri dalam hidup dan tanggung jawab sosial. B. Kurikulum berisi unsur-unsur pendidikan liberal atau pendidikan umum untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan pendidikan praktis untuk kepentingan bekerja. C. Semua kegiatan belajar berdasarkan pengalaman, baik langsung maupun tidak langsung. Yang keempat itu peranan peserta didik dan pendidik. A. Dalam hubungannya dengan pengajaran, peranan peserta didik adalah penguasaan pengetahuan adalah yang dapat berubah-ubah. B. Dalam hubungannya dengan disiplin, tata cara yang baik sangat penting dalam belajar
Peserta didik juga perlu mempunyai disiplin mental dan moral untuk setiap tingkat kebajikan. C. Peranan pendidik adalah menguasai pengetahuan, keterampilan, teknik-teknik pendidikan dengan kewenangan untuk mencapai hasil pendidikan yang dibebankan padanya. Di sini ada aksiologi. Contohnya, kaki yang tersandung batu yang ada di jalan yang baru dialami memang ada. Bunga mawar yang bau harumnya merangsang hidung, sungguh-sungguh nyata ada bertengger pada ranting pohonnya di taman bunga. Nah, untuk kesimpulannya di sini, yaitu aliran filsafat realisme memperlihatkan bahwa suatu yang real atau sesuatu yang benar adalah sesuatu yang merupakan gambaran nyata atau salinan sebenarnya dari dunia realitas. Pendidikan menurut aliran filsafat realisme juga menekankan pada pembentukan peserta didik agar mampu melaksanakan tanggung jawab sosial dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Untuk mencapainya juga diperluaskan pendidikan yang ketat dan sistematis dengan dukungan kurikulum yang komprehensif dan kegiatan belajar yang teratur di bawah arahan oleh tenaga pendidik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.